Halo everyone. Mungkin dari beberapa kalian menanyakan sebenarnya aku tuh apa, siapa, apakah aku indigo, apakah aku bisa melihat setan atau aku melihat hantu, melihat iblis atau semacam itu. Jawabannya bukan, tidak, tetapi iya. Nah, itu. Jadi mungkin aku akan ceritakan background aku, sebenarnya aku tuh apa, siapa, dan kenapa aku bisa berada di dalam dunia ini, dunia spiritual. Aku sebenarnya lebih ke dunia spiritual guys, lebih daripada ke dunia horor, perhororan atau indigo. Tidak, aku tuh lebih ke spiritualis sebenarnya. Jadi pada dasarnya aku memang orang yang suka belajar, suka mengulik yang berbau hal-hal spiritual, nilai-nilai kehidupan, dan mungkin psikologi juga tentang manusia kayak gitu, dan dunia ini juga termasuk itu, alam dan alam semesta. Aku suka dengan sains juga sebenarnya, sangat suka juga, apalagi yang berhubungan dengan space, yang luar angkasa, itu aku suka juga, semacam itu guys. So mungkin aku akan mulai dari masa kecil aku. Sebenarnya aku ini apa, dan aku tuh bagaimana kok bisa begini, dan apakah aku dari kecil sudah terbuka gitu, sudah spiritualis, atau aku bisa melihat hal-hal yang gaib atau merasakannya kayak gitu. Jawabannya iya, aku dari kecil mungkin aku sudah bisa melakukan ini dari I don't know ya, aku ingatnya 5 tahun kayak gitu. Mungkin di situ ada memori yang paling kuat di situ. Mungkin aku lebih muda dari itu, mungkin dari umur 2-3 tahun mungkin aku sudah ya, tetapi aku nggak begitu ingat kayak what exactly gitu loh. Yang aku ingat adalah di umur 5 tahun. Itu emang di mana aku zaman nakal. Bentar ya guys. Zaman-zamannya nakal, zaman-zaman anak kecil nakal, dan zaman-zamannya memang aku suka bermain kesana sini kayak gitulah. Nah di waktu kecil itu memang aku tuh bukan banyak yang mengalami kayak melihat hantu, setan kayak gitu, tidak, tetapi aku bisa berbicara mungkin dalam tanda kutip dengan yang tak kasat mata kayak gitu, tetapi aku tidak nyadar waktu itu. Aku menganggap itu adalah hal yang normal, adalah hal yang memang biasa, dan itu aku mengira memang bisa diajak bicara kayak gitu, karena memang bisa diajak bicara di kepala aku. Itu waktu kecil. Aku nggak tahu itu dari mana. Aku menganggap itu adalah ya biasa aja gitu. Aku tidak menganggap itu sebagai kayak mempertanyakan itu apa dan bagaimana. Aku kayak merasa itu kayak udah biasa, dan itu memang sudah seharusnya kayak gitu loh. Memang begini kan gitu, kayak aku ngerasanya seperti itu. Jadi ya aku namanya masih kecil ya, jadi nggak begitu nalarnya, nggak begitu terlalu banget gitu. Jadi aku terima aja, dan lagi pula yang diucapkan ya, apa yang diobrolin ya bagus, karena itu ngomongin tentang manusia, ngomongin tentang ini itu kayak gitu, ngomongin orang tua aku, kalau orang tua aku harus bagaimana kayak gitu, terus aku harus sikapnya seperti ke mereka bagaimana. Nah di situ di umur 5 aku sering banget mungkin berbicara sendiri, berpikir sendiri, melihat, memperhatikan orang-orang sekitar aku, diam tapi menghanyutkan gitu. Dan aku banyak namanya anak kecil ya, banyak tingkahnya kayak gitu, banyak nakal ya. Mungkin aku awal mulanya di situ ya, kita anggap itu saja awal mulanya, karena itu memori yang aku ingat kayak gitu. Dan ya itu banyak yang terjadi, dan aku tidak bisa melihat ya. Jadi di situ tuh kayak seperti ada yang menuntun aku dari tahun ke tahun, pengalaman demi pengalaman, ketemu dengan orang-orang ini itu. Somehow aku selalu kayak ketika melihat orang itu, aku selalu tahu apa yang terjadi
sama mereka, tetapi aku tidak pernah mengucapkannya. Jadi selalu di dalam hati. Kayak mereka berbicara sesuatu, terus aku mendengarkan. Terus dari pendengaran itu, apa yang mereka ucapkan, itu aku kayak tahu itu kenapa. Kayak gitu. Dan itu dia harus bagaimana gitu. Kayak aku bisa merasakan perasaannya dia. Dan aku kayak bisa melihat bagaimana perspektif mereka. Setidaknya satu perspektif kayak gitu. Dan secara garis besar bagaimana mereka merasakannya. Itu waktu kecil, itu mungkin di umur 6-5 tahun, 6-7-8 tahun kali ya. Anggap itu, karena aku gak begitu ingat umur berapanya guys. Itu seiring waktu tuh, aku kayak semacam bisa merasakan, terus tetapi aku gak tahu itu apa. Aku mau berbicara pada mereka, tetapi gak bisa, karena mereka lebih tua, gak mungkin dia ngedengerin. Atau juga aku juga bingung mau ngebicaranya bagaimana, karena aku nggak begitu mengerti ini perasaannya apaan kayak gitu. Yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk menganalisa dan mempelajari apa yang aku rasakan dan apa yang aku lihat. Aku tuh semacam kayak melihat orang itu, terus aku kayak ngerasain, terus aku kayak memperhatikan gitu. Terus selama memperhatikan itu tuh kayak aku menganalisa itu perasaannya apa, perspektif yang aku lihat itu apa, dan informasi yang di-download dari aku tuh, aku menganalisa semua itu untuk sebagai bahan untuk aku, untuk entahlah, pokoknya itu kayak sesuatu hal yang normal untuk aku kayak gitu. Dan aku selalu melakukan seperti itu karena aku dari kecil memang orangnya pemikir kayak gitu, suka mengulik dan suka apa ya, kalau orang dulu apa, saudara-saudara aku, tante-tante encim aku bilangnya ya, Alpin suka ngoprek-ngoprek ya gitu. Sebenarnya aku ketika ngoprek-ngoprek itu tangan gak bisa diem. Itu tuh sedang lagi mau mengetahui ini apa, itu apa, ini apa, kayak gitu. Ini apaan, kayak aku sedang mempelajari apa sih sebenarnya yang di lingkungan aku. Itu pertama. Nah, seiring waktu aku kayak di situ banyak juga tuh yang apa, telepat, dan banyak sekali yang kayak ngasih tahu aku, tetapi mereka nggak ngasih tahu mereka itu siapa. Jadi mereka tuh cuman telepatik aja, udah cuman berbentuk suara kayak gitu. Dan tapi suaranya ini bukan suara kayak manusia ya di kepala, tetapi kayak abstrak kayak gitu, kayak sebuah pengetahuan yang banyak. Terus aku harus mengulik sendiri kayak sebuah data, terus aku harus melihat data itu dan melihatnya sendiri kayak di Excel. Itu datanya banyak kan, itu ada ribuan kayak gitu, dan banyak macam gitu, dan banyak informasi di sana. Kalau kamu melihat langsung aja begitu, kamu nggak akan ngerti kan, tapi kamu dapat nangkap, oh ini data tuh ngomongin ini segaris besar ya gitu. Oke, itu semacam itu. Nah, kalau kamu pengen mengulik ke dalam, maka kamu harus membaca satu-satu gitu, dan membaca datanya itu bagaimana. Itu semacam itu. Jadi itu yang terjadi sama aku. Terkadang mereka juga membicarakan langsung kepada aku, jadi kayak langsung apa ya, conversation juga, dan itu tidak terlalu banyak informasinya, tetapi apa yang mereka bicarakan itu dalam dan ya ngebuka wawasan aku. Itu dari kecil guys, dan aku cuman kayak oke, ngangguk, oh iya gitu, kayak aku diajarin satu-satu, sedikit demi sedikit, kayak aku dididik gitu loh, dididik sama yang tidak kelihatan, dan aku nggak tahu itu siapa waktu itu. Dan seiring waktu berjalan, aku tumbuh dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, semua itu aku dituntun dan diajarin gitu secara pikiran aku, secara telepatik, karena aku sekarang baru nyadar pada saat itu adalah yang aku lakukan adalah telepatik kayak gitu. Telepatik ini bukan berarti kayak kata apa ya, bisa mendengar perkataan di kepala ya guys, enggak. It's not that way work. Setidaknya untuk aku yang aku dapatkan itu seperti perasaan dan abstrak begitu. Mungkin karena aku empat kayak gitu, mungkin itu juga. Jadi karena pada dasarnya kalau kalian memperhatikan apa yang aku bicarakan itu seperti
ciri-ciri empat sebenarnya. Memang pada dasarnya ya aku emang empat gitu, dan aku sudah sadar itu. Karena aku gampang menyerap emosi orang lain. Nah, seiring waktu berjalan sampai kuliah itu ya biasalah kayak anak muda biasa kayak gitu. Karena aku menganggap pada saat itu aku menganggap diri aku adalah normal. Kayak gitu, aku anak-anak seperti yang lain, tapi somehow aku ngerasa beda juga gitu loh. Terus cara berpikir aku tidak seperti anak-anak lain, yang dimana mereka itu tidak sekompleks itu cara berpikirnya seperti aku, dan mereka itu bisa sampai sekejam itu. Kadang aku bilang kayak, kok kalian tega banget ya gitu, kalian tahu kan itu jahat kan, tapi kok mereka tetap melakukannya, padahal itu kan nggak bagus, nggak etis, semacam itu ya. Kayak kepala aku dan nalar mana yang baik mana yang buruk, tapi pada zaman itu mereka tidak, mereka tetap melakukan ya, mungkin anak-anak ya masih muda kayak gitu, tapi di kepala menurut aku itu tidak salah gitu. Dan banyak hal juga kayak di sosial, problem-problem sosial yang dimana dari pergaulan anak-anak, pergaulan teman-teman aku yang lain tidak seharusnya, tidak sepatutnya seperti itu, dan aku melihat itu kayak nggak bagus, dan aku melihat itu salah, sehingga aku menjadi anti mainstream guys, dan aku menjadi tidak mengikuti tren, dan aku tidak mengikuti mereka, apa kata mereka, dan aku masa bodohan dengan diri aku sendiri, dan up to me gitu loh. Ya bodo amat, pokoknya terserah gue, dan aku menjadi keras pada saat itu. Lebih lagi aku Aquarius gitu kan, jadi ya udahlah, nambah persistent gitu. Ini bagi yang Aquarius ya, aku harap kalian paham. Karena pada dasarnya aku memang orang yang pemikir. Di situ juga membuat aku menjadi tidak banyak punya teman. Itu juga, dan aku jadi avoidance. Karena pada dasarnya aku merasa seperti tidak cocok dengan mereka, dan merasa seperti beda sendiri gitu. Kayak tidak ada yang bisa mengerti aku kayak gitu. Aku seperti itu waktu kecil, dan aku menjadi kayak menghindar. Ya banyak teman yang mau berteman dengan aku, tetapi somehow aku memilih tidak kayak gitu. Somehow ya gitu ya, aku memilih tidak untuk bergaul, karena pada dasarnya mungkin aku juga suka jadi introvert juga gitu. Aku suka menyendiri, itu yang terjadi. Jadi ya aku lebih memilih untuk di rumah diem saja. Itu dari kecil loh aku sudah begitu guys. Emang aku suka di rumah diem, gak main. Sebenarnya ada sih di mana masa-masa kecil aku main, tetapi tetap aja itu cuma sementara. Ujung-ujungnya aku main sendiri, main layangan sendiri. Karena pada saat itu aku lagi giat-giatnya pengen main keluar. Itu waktu berapa itu, umur 8, 6, 7, 8 tahun mungkin. Sampai hitam guys kulit aku gitu, sampai coklat, dan kayak udah Cina kampung guys. Dan ya panas-panasan, main layangan, keluar kesana sini, ngelayap gitu kemanapun. Jadi sekitar rumah kayak gitu, main ke sawah, karena dulu rumah tuh di belakang sawah, dan aku suka main ke belakang sana karena suka ketemu ular. Banyak orang bilang nanti ada ular Alvin gini, jangan, nanti kamu digigit gimana. Gimana, orang udah ketemu sama ularnya gitu, udah pernah, tapi nggak gigit kok, nggak ngapa-ngapain. Terus sama aku tahu kayak dia nggak bakal gigit kalau aku lewat selama aku nggak ganggu. Dan benar, nggak ganggu, dia cuma diem di situ aja, nggak ngapa-ngapain. Itu juga salah satunya kayak aku tidak tahu kenapa aku bisa tahu seperti itu, yang dimana anak-anak lain itu bakalan takut, terus mereka ngambil gagang bambu yang panjang, terus mereka pukulin. Kalau aku ngeliatnya jangan dipukulin, itu kasihan, dia cuma mau diem situ aja. Itu dari situ aja udah beda. Ya semacam itulah guys, kayak moralitasnya aku pada saat itu kayak berbeda sama anak-anak yang lain. Dan aku kayak di situ mempertanyakan, kok kenapa pada begini ya gitu, kayak aku kok beda ya. Tetapi satu sisi juga aku seneng ngasih tahu mereka gitu untuk jangan kayak gitu, jangan pukul kalian. Selama kalian gak mengganggu, dia gak akan ganggu gitu ya. Kalau kalian ganggu begitu ya dia akan matok gitu loh, karena pada dasar aku lewat aja, dia gak ngapa-ngapain gitu. Nggak merasa terancam, nggak merasa takut sama aku. Dia diem aja di situ, dan aku hormatin dia gitu. Intinya aku menghormati dia untuk diem di situ,
Karena pada dasarnya ya dia butuh tempat kan untuk berlindung, untuk diam, untuk istirahat, dan mencari makan juga. Itu guys. Dan sampai sekarang I'm fine gitu, nggak pernah dipatok sama ular atau apapun itu. Banyak ketemu ular sekali 2 kali ya pernah, dan nothing happen gitu. Dan ya dari situ aja sih aku kayak pada saat kecil sampai besar sampai kuliah aku merasa emang beda semua. Bahkan pakai sampai kuliah pun aku nggak ada begitu banyak teman. Bahkan aku kayak malah mungkin kayak banyak musuh waktu kuliah, dan banyak yang nggak suka sama aku satu kelas tuh, dan mereka mau ngebully aku atau macam gitu. Tetapi gue udah pengalaman dibully, oke? Dan yang ngebully gue dia mampus sama gue karena ya itu ada ceritanya lah guys. Dulu aku waktu SD pernah dibully, dan sampai satu titik di mana aku banting dia gitu. Oh itu sampai berantem aja. Itu another session ya kalau pengen ceritain itu. Ya di kuliah mau happen lagi gitu, mau ngebully aku, mau dikorbanin semacam kayak jadi tempat untuk mereka untuk menyontek semacam kayak gitulah. Dan aku tahu lagi pada saat itu aku tahu, kayak aku dapat intuisi ini kayak ini nggak bakalan nggak bagus gitu. Ini aku harus kasih password dan segala macam, kalau nggak mereka pasti akan nyontek. Dan bener dong, mereka mau nyontek ke aku, dan aku bilang enggak gitu. Kalau pengen tahu passwordnya minta ke dosen, karena pada saat itu aku minta ke dosen, minta izin, ini aku passwordin boleh nggak gitu. Terus aku kasih passwordnya ke dosennya. Terus ke dosennya malah ketawa dan bilang ya boleh Alvin boleh gitu ya. Oke gitu. Terus aku buinrar, aku kasih password, aku kasih mereka untuk dikumpulin, untuk dikompal jadi satu CD gitu ya. Dan ternyata mereka komplain, nah, ini Alvin kenapa di passwording, nggak boleh bla gitu. Terus aku bilang aja kalau pengen passwordnya minta aja tuh ke dosennya. Terus mereka mau ngebongkar, mau nyari passwordnya pakai apa gitu. Terus dia ya gitulah, aku tahu kan, dia nggak tahu kalau itu tuh butuh RAM yang sangat besar, nggak bakal sanggup tuh komputer lu. Itulah masalah teknologi, karena aku background dulu orang komputer guys gitu, ITIS, aku IS-nya informasi sistem. Nah ya itu masa-masa aku kuliah SMA dan waktu kecil kurang lebih seperti itu guys. Dan ya aku merasa seperti berbeda dengan mereka cara berpikirnya. Kayak aku lebih maju duluan gitu dari secara moralitas dan secara hati, secara nalar, dan mana yang baik mana yang benar. Aku bisa membedakan itu mana yang baik dan benar. Seperti aku tidak pada umurnya pada saat itu. Aku merasa tua, lebih tua dari mereka. Dan ya gitulah gitu. Aku sempat juga tuh pas dulu kuliah kan ada tuh materi yang disebut dengan apa gitu ya, pokoknya yang keagamaan gitu, tetapi agamanya lebih ke spiritualitas dan lebih ke plural dan seluruh agama gitu berbicara. Jadi lebih ke moralitasnya kayak gitu loh, yang berbasis dengan agama. Nah di situ malah aku yang ceramah tuh, semua orang malah ngedengerin aku. Terus apa yang aku bicarakan mereka ngedengerin, tuh sampai dosennya juga kayak bingung, sampai bengong. Jadi itu juga aku nggak tahu kenapa, dan aku kayak bersemangat banget lagi pada saat itu membicarakan tentang Siddhartha Gautama. Kalau nggak salah aku sedang membicarakan agama aku gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Iya, kalau nggak salah tentang ngomongin itu dan bikin esai dan berbicara itu dari depan. Ujung-ujungnya malah ngomongin spiritualitas, begitu. Dan ternyata malah ceramah, terus aku malah ngambil alih satu kelas dalam beberapa menit itu. Dosennya diem aja. Aku masih inget tuh nama dosennya gitu. Ya gitulah guys. Dan ya itu mendadak ya, itu tanpa direncana, dan aku nggak tahu itu ternyata bisa sampai sejauh bisa begitu di dalam satu kelas. Terus seiring waktu berjalan, aku lulus kuliah, aku sendiri gitu. Aku tidak ada teman cuman satu waktu itu ada dekat, 2 sebenarnya sih, tapi satu lagi udah jarang ketemu. Dan pada saat itu aku ketemu karena satu kantor waktu itu, jadi kita masih berbicara. Tapi sekarang sudah tidak, sudah lost kontak.
ya selama kuliah aku nggak begitu banyak teman sebenarnya. Dan kalau salah kuliah tuh aku ada teman yang dia mau deketin aku, tetapi aku malah menjauh. Itu juga mungkin karena waktu itu aku merasa seperti berbeda juga kayak gitu, karena aku kayak berbeda dengan yang lain. Jadi aku dulu suka menyendiri guys, itu soalnya aku tuh kayak sudah terbiasa dengan loneliness atau being alone kayak gitu somehow ya. Tetapi justru itu malah sabotaging aku pada saat itu, dan aku sadar ketika aku kerja itu. Nah, masuk ke dunia kerja, disitulah mulai terbuka. Aku sempat kerja beberapa tahun, nggak deh, 9 bulanan, nggak nyampe tahunan, di-terminate. Setelah di-terminate, di situ aku nganggur selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itulah aku kayak hilang, lost. Secara batin aku, secara diri aku hilang arah waktu itu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku harus menanyakan ke siapa, aku nggak tahu. Karena pada dasarnya aku nggak begitu agama banget guys. Jujur, aku bukan tipe orang yang beragama banget atau rajin ke wihara atau ke gereja atau ke tempat-tempat seperti itu. Tidak guys, jarang banget. Nah, aku juga agak anti-sosial juga karena aku males sama orang-orang di sana dan suka ditanyain ini itu dan diobrolin ini itu gitu loh. Di situ jadi aku jadi malas bertemu gitu. Aku bingung. Nah, disitulah aku ketemu dengan satu video di YouTube tarot reading. Pada saat itu tarot readernya itu adalah orang Indo. Aku buka, kebetulan ngomongin sesuatu yang memang berkaitan sama aku, kayak klik gitu, kayak dapet itu. Aku buka, kok malah resonate, kok malah masuk dan bikin ngebuka pikiran aku. Karena pada saat itu aku suruh pilih kartunya yang mana, dan aku pilih ternyata tepat gitu semuanya. Kayak ya, it makes sense gitu. Aku udah nangkep apa yang dia maksud kayak gitu. Disitulah aku kayak ngebuka satu nyari video YouTube tentang tarot, terbuka terbuka lagi pikiran aku ya, maksudnya sampai satu titik aku pengen nanya sesuatu, aku pengen nyari jawabannya, tetapi kok nggak ada. Aku cari-cari ya di YouTube, terus aku comes up with idea, kenapa nggak aku beli aja kartu tarot, pasti ada kan yang bajakan yang di reprint gitu kan. Aku somehow dapat ide itu, padahal aku nggak tahu kalau ada tarot di reprint gitu. Atau mungkin aku pernah lihat kali ya pada saat itu, cuman baru comes up idea pada saat itu untuk beli gitu. Aku beli berapa tuh, murah, 17.000 apa berapa ribu gitu, 23.000 apa 30.000 sekitar itulah. Aku beli, terus aku gunain, aku baca, aku buka. Disitulah mulai semua terbuka tuh spiritualitas aku. Lebih dalam lagi gitu. Terus aku beli kartu oracle yang lain, beli kartu tarot lagi sering waktu, karena di situ satu persatu menjawab satu persatu pertanyaan aku yang memang sangat spesifik dan sangat detail, kayak semacam nuntun aku gitu. Itu kayak nge-breakdown pikiran aku pada saat itu. Aku buka satu-satu, nyata wah, ini masuk nih gitu. Terus sampai satu titik aku membaca sebuah artikel atau sebuah video ya ngomongin tentang angel number. Aku bingung, itu apa angel number? Aku baca, aku cari apa itu. Oh begitu ya. Oh angka kembar kayak gitu dibilangnya angel number. Oh ini tuh begitu. Oh oke kayak gitu. Aku mengerti itu. Setelah aku baca itu, aku mulai dong ngelihat angel number satu persatu, dari yang 4 nomor, terus sehari 1, sehari 3, sehari 4, sehari 5, sehari 6. Terus aku bingung, Buset, kok nggak berhenti ya. Itu selama 1 bulan aku ngeliat angel number terusan. Terus aku cari artinya hampir tiap hari. 1 bulan tuh aku kayak bengong, kayak ngerasa unbelievable, ini apaan ya, apaan ini, kayak baru pertama kali aku ngerasa kayak sesinkronitas ini, karena aku ngerasa tuh kayak semua tuh kayak
semuanya kayak align together dan semuanya kayak tepat waktunya gitu. Aku bingung. Itu semacam kayak ada yang terbuka besar banget di dalam diri aku. Mulai deh tuh satu persatu aku ngeliat angel number tiap hari. Selama 1 bulan aku nggak pernah berhenti tuh ngeliat angel number, dan itu kayak unbelievable sama 1 bulan loh guys. Ngerasain nggak percaya, unbelievable, tetapi juga excited selama 1 bulan penuh. Aku bingung tuh gimana, nggak sehari, nggak 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Sumpah 1 bulan penuh aku unbelievable, pokoknya 1 bulan. Nah, sering waktu aku dulu tarot untuk diri aku sendiri sebenarnya, buat personal, bukan untuk baca orang lain. Nggak pernah kepikiran sama sekali untuk baca orang lain, kagak pernah sama sekali. Sering waktu aku buka tarot, aku pelajarin, aku coba untuk buka-buka kayak gitu. Itu sekitar 5 tahun, aku di umur 23-24an kalau nggak salah. Sekitar itulah, 23an lah itu mulainya. Terus 24 itu mulai intens. Ya nambah lagi. Terus aku kayak belajar banyak hal. Ternyata tuh begini. Ternyata manifestasi itu begini. Ternyata ngomongin law of attraction tuh begini. Ilmu aku, knowledge aku tentang spiritualitas meningkat. Dan itu sudah masuk ke supernatural ranahnya. Udah ngomong tentang bagaimana memanifestasi. Iya Pin, ada yang ngasih tahu di kepala aku, ternyata kamu tuh ini nih higher being. Aku mengenal tuh namanya higher self, higher being, penjaga, spirit guides kayak gitu. Mulai mengenal tuh. Itu bukan dari DA waktu itu, bukan guys. Itu benar-benar datang satu persatu informasinya, entah dari Instagram, YouTube, dari video, atau mungkin dari artikel kayak gitu ngomongin tentang itu. Kayak aku tuh tiap hari tuh di umur 23-24 dikasih wejangan, dikasih ilmu, dikasih masukan, dikasih insight yang baru lagi. Itu satu persatu mataku mulai terbuka dengan dunia supernatural dan spiritual berbarengan tuh, karena itu kayak slicing through gitu loh, antara spiritualitas dan supernatural itu tidak bisa dijauhkan guys. Terbuka satu-satu. Padahal hidup aku nggak banyak yang aneh-aneh, kayak melihat penampakan atau bahan semacam itu aku nggak pernah ngelihat sama sekali. Cuma baru akhir ini doang, baru 2 tahun 3 tahun ini doang aku melihat yang putih, yang sekelebat, yang lihat ada hitam-hitam menyelip gitu loh, terus ada rambut, terus rep-repan, baru ini gitu. Mulai semuanya aku diajarin apa itu yang disebut dengan mind power, apa yang itu yang disebut dengan manifestasi, dan bagaimana kamu dengan cara berpikir aja itu kamu bisa menciptakan sesuatu di alam sana, semacam itu. Mulai itu satu persatu, dan itu kayak kamu diajarin kamu tuh nggak perlu menggunakan gestur tangan kamu, walaupun kamu perlu untuk melakukan secara intensi dan hati yang tulus. Udah cukup kamu diam begini saja, terus kamu berpikir mau apa, itu akan terjadi di alam sana gitu misalnya, semacam itu. Jadi tapi dia bilang juga itu butuh konsentrasi yang tinggi, itu butuh izin dari Tuhan juga. Kalau tanpa izin dari Tuhan ya tidak bisa kayak gitu. Itu otomatis guys, tidak akan bisa. Dan itu seperti itulah prosesnya. Dia bilang sering waktu aku bertambah dan aku baru tahu ternyata aku ada yang ngejagain, aku ada yang begini begitu. Terus aku suka ada yang mau ngobrol bersama aku. Terus ada satu yang dimana suka gangguin aku dari kecil kayak gitu. Dan itu ada berhubungan dengan seksualitas aku juga kayak gitu. Seksualitas ini berarti kayak ngomongin tentang libido aku gitu. Karena pada dasarnya emang aku punya libido yang tinggi guys, walaupun kecil-kecil begini. Dan ya itulah, jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup aku dan perlu aku pelajari. Karena salah satu pembelajaran hidup aku juga ada berhubungan dengan sexuality itu, yang pleasure gitulah guys. Dan aku harus mempelajari itu satu demi satu dan mengalaminya. Dan ya jujur ya aku juga suka gitu.
Dan disitulah mulai itu terbuka pengetahuan satu persatu, dan aku melihat banyak hal tentang spiritual, supernatural. Pada saat itu aku masih belajar tentang manifestation, law of attraction. Manifestasinya ini bukan ngomongin yang uang ya, tapi manifestasi yang benar-benar melebihi dari uang. Apapun, energi, mind power, terus ketika kamu fokus mau apa, mau membuatnya jadi apa, terus kamu bayangin dengan imajinasi kamu, bermain dengan imajinasi guys, waktu itu akan tercipta di alam sana dengan gampang gitu. Jadi out of nothing kayak gitu. Bukan di alam sini ya, tetapi di alam sana. Karena kalau di alam sini itu butuh energi yang sangat besar dan akan sangat exhausted gitu. Dan itu pun kalau diizinkan sama Tuhan, dan aku rasa tidak diizinkan gitu. Harus mengikuti rule apa adanya. Dan memang akan sangat susah untuk dimaterialistikkan ke sekarang. Kayak gitu. Itu kita bahas. Itu kalau udah pengen penasaran dengan itu, kita bisa bahas itu lebih dalam lagi ya guys. Kasih tahu aja di komen di bawah. Ya dari situ semua mulai. Sampai satu titik aku live di Twitch. Itu pun aku live di Twitch karena saran. Ada yang ngasih tahu aku di pikiran aku. Kayak, kamu coba buka tarot itu di channel kamu di Twitch. Lalu aku bilang, masa sih? Enggak, aku nggak mau, nggak mau buka tarotnya, aku nggak mau, karena itu buat aku personal. Udah nggak apa-apa, coba dulu gitu. Aku kayak dipikir-pikir, kayak itu udah ngomong bertahun-tahun lalu tuh sebenarnya. Dia udah ngasih tahu aku setahun lalu lah kayak gitu pada momen itu. Aku waktu itu udah di sini, di apartemen ini, udah tinggal di sini. Dia ngasih tahu itu, terus aku bilang ya udah aku coba ya, tapi kalau nggak berhasil aku tutup. Aku coba, taunya guys, aku coba jalan guys sampai sekarang. Dan sampai aku bikin di Shopee, dan aku berjalan di Twitch itu juga, berjalan semuanya. Itu awal mula aku mulai ngebuka tarot untuk orang yang datang. Dan itu waktu itu orang-orang internasional, orang luar pakai bahasa Inggris. Aku bacain secara gratisan waktu itu, karena pada saat itu aku masih belajar kan, karena aku belum pernah ngebacain untuk orang lain. Mulai itu satu-satu aku lakuin, aku bacain satu-satu. Banyak yang datang, dari penontonnya itu cuma 2, terus 3, 4, terus 5, 11, terus 12, 15, 20, terus dari situ naik turun tuh 20, 15, 20, 15. Karena nggak pernah berkembang lebih dari itu, karena emang di Twitch tarot tidak begitu sebesar itu waktu itu. Tapi ada aja orangnya kayak gitu. Dan to be honest, that is the most fun things to do, karena aku di situ bisa leluasa menjadi diri aku yang sesungguhnya di Twitch itu, tanpa ada batasan apapun. Karena pada dasarnya kan mereka semua menerima hal beginian kan, dan mereka juga kayak iya lu gue kayak gitu kan. Jadi ya aku melakukan sesuka hati aku. Berbeda guys dengan orang Indo gitu, banyak yang menghujat di sini ketika aku menjadi diri aku sendiri gitu. Dan that's the most fun things to do di sana. Nah disitulah aku mulai melakukan sesuatu hal yang gak sengaja, yaitu ngebuat sebuah teritorial. Karena waktu itu aku kayak melakukan berbanyak macam guys dalam hal spiritualitas, kayak manifestasi, meditasi, afirmasi, terus spelling, kayak kepada sang sumber dan universe, please guide me, kayak gitu, dan bla 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 bla, dan bantu aku, kayak gitu. Dan kayak semacam itulah, kayak doa tetapi dalam chanting, dalam perlapalan kayak gitu. Dan itu posisinya aku lagi di meditasi kayak gitu. Sampai satu titik aku dapat intuisi untuk healing orang. Kayaknya aku healing deh, kayaknya butuh healing deh, karena aku waktu itu berusaha untuk memberikan heal kepada orang semua dan penonton aku di Twitch. Aku coba itu, benar tuh bekerja. Aku ngebayanginnya itu kayak rumput tumbuh menjalar. Kalau di anime itu kayak ada tuh yang bookworms itu tuh, kalian
The Ascendance of the Bookworms. Itu kalau salah ada momen yang dimana tuh dia restoring sebuah tanah dan itu menjadi kayak padang rumput semua kayak gitu. Aku melakukannya kayak gitu, kayak wes gitu, menjalar tuh kemana di kepala aku benar-benar melihat banget visionnya pada saat itu, benar-benar jelas banget itu. Aku kok jelas banget ya lah. Oke, aku kira nggak bakal aku bekerja, oh nyata kerja tuh menjalar saat gitu, terus menghealing semua, dan aku fokusnya adalah ke mereka semua dimanapun mereka berada kayak gitu, ngejalar tuh. Tapi aku ngerasa lah kok makin lama kok makin besar, lah kok makin lama makin gede, lah kok ini malah bikin jadi kayak bikin tanah sih, lah lain kok malah bikin ground sih, kok malah bikin jadi sebuah teritori dan bikin sebuah lahan kayak gitu yang sangat-sangat besar. Aku bingung di situ. Padahal tujuannya adalah aku untuk menghealing mereka, tapi di sini malah tujuannya malah bikin sebuah daratan. Di situ jadilah sebuah teritori. Aku bingung, terus aku biarkan pada saat itu. Jadi itu hanya sebuah lahan kosong yang terjadi, dan itu pun seizin Tuhan ya. Jadi benar-benar tanpa disengaja waktu itu, benar-benar tanpa disengaja lahan itu yang sangat-sangat luas itu. Seiring waktu, aku masih merasakan kalau lahan itu masih ada. Kan itu sudah selesai kan live-nya, ending. Beberapa hari kemudian aku masih ngerasa, ini kok masih ada ya? Aku masih merasakan ada ya gitu di kepala gitu. Ini, terus aku rasa ya udahlah, aku gunain aja lah untuk sesuatu. Terus aku bikin barrier, aku bikin pertahanan, terus aku bikin kayak semacam teritori aku. Terus aku bikin tempat di situ dan dimulailah bangun satu persatu. Terus itu ceritanya ya, satu persatu aku bangun dan aku seiring waktu terus aku kayak minta ke Tuhan, minta ke Tuhan, aku minta ke sana, minta ke para angels juga pada saat itu, karena waktu itu ada yang ngejagain juga. Karena ketika aku minta barrier, ternyata ada yang ngejagain, angels semua udah datangnya dari Tuhan juga. Terjadilah semuanya kayak gitu, semuanya benar-benar jadi, dan itu terbangun sendiri tanpa ada niatan, tanpa ada apapun atau tujuan tertentu. Sumpah, tujuannya itu adalah untuk jadi shelter, untuk orang dapat ketenangan, untuk orang dapat tinggal di situ, dan ketika mereka bertemu dengan aku, mereka enak energinya, semacam itu. Tujuannya itu sebagai tempat peristirahatan untuk mereka, supaya mereka bisa tinggal. Dan para makhluk, aku juga pada saat itu ngebuka untuk para makhluk-makhluk yang memang butuh tempat tinggal dan butuh tempat. Mereka kalau nggak ada tempat tinggal, mereka bisa tinggal di situ. Terbangunlah satu-satu. Itu tidak tanpa paksaan, dan aku nyuruh Tuhan untuk memfilter mana yang boleh, mana yang tidak. Kayak gitu, mana yang boleh masuk, kayak gitu harus dibuat kayak gitu loh. Dan dibuat filternya pada saat itu. Satu-satu guys, terbuat, dan disitulah terjadi semuanya. So, sampai titik ya dimana ya terjadi sesuatu dengan itu, dan itu ada di video sebelumnya aku menceritakan itu, yang dimana aku diserang habis-habisan dan aku kena tipu juga gitu secara astral, karena pada dasarnya aku nggak tahu kenapa aku kayak seperti mudah percaya begitu saja mungkin, atau gampang tertipu ketika di alam astral sana. Aku nggak tahu kenapa ketika manusia aku nggak gampang tertipu, tetapi di alam astral astaga gitu, susah ngebedainnya guys. Jadi di situ juga aku kayak pada saat itu ya, tapi aku sekarang nggak se-innocent itu juga, karena aku udah nggak mau dibodohin lagi guys. Dan ya itulah yang terjadi semuanya, dan sampai lepas semua bariernya, dan aku berusaha untuk bangun lagi. Sekarang sudah kembali seperti semula, dan aku mulai ngebangun lagi satu persatu kayak gitu. Ini ceritanya benar-benar panjang ya, dan ini kemana-mana. Terima kasih loh sudah mendengarkan sampai sini guys, karena aku nggak tahu ini apakah akan tertarik dan menarik ceritanya untuk kalian, tetapi itulah background aku.
dari mana aku berasal dan apa yang sebenarnya terjadi. So pertanyaannya adalah aku ini siapa dan aku tuh berasal dari mana, aku pun tidak tahu guys. Yang jelas aku adalah aku. Yang aku tahu adalah aku memang secara jiwa memang sangat tua itu, dan aku memang sudah mengarungi banyak hal di dunia ini secara jiwa aku, dan bener-bener tua guys. Old soul mungkin atau ancient soul, aku nggak tahu lah. Jadi that's how it is, that's me, that's my background. At least it's me on this life, di life cycles yang sekarang ini, diri aku yang sekarang ini sebagai Alvin, sebagai guidance sekarang. Itulah aku, dan bagi yang sudah menonton sampai titik ini, welcome to my world everyone. Selamat datang. Karena pada dasarnya itu memang diri aku, dan aku nggak tahu ini apakah ada orang yang mengalami serupa dengan aku atau bagaimana, aku tidak tahu. Tapi aku tahu apa yang aku alami ini specifically only for me, kayak gitu. Dan ya, welcome to my world everyone. Thank you yang sudah menonton dan mendengarkan cerita aku sampai titik ini. Aku selesaikan sampai sini karena terlalu panjang juga nggak bagus. Dan terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like dan komen di bawah juga guys. Kalau kalian ada yang ingin pertanyakan tentang apa yang aku ceritakan, silakan guys di bawah. Aku akan berusaha semungkin untuk menjawab kalian satu persatu. See you guys on the next video. Bye. Thank you.